bisa dilakukan ya di perusahaan kita ya. Itu bentuk pelatihannya bisa teori di dalam kelas ya. Kemudian workshop di dalam kelas. Kemudian di lapangan ya, di lokasi kerja ya, drilling di sana. Kemudian juga di on job training di lokasi kerja ya. Kemudian bisa juga environmental talk setiap hari ya, sebelum pekerjaan dilaksanakan di pagi hari itu ada environmental talk dulu ya, mungkin semacam kayak safety talk begitu, bisa dilakukan setiap hari ya. Kemudian juga bisa dilakukan dengan informasi-informasi yang ada di mading informasi ya. Nah ini bisa dilihat contoh-contoh training in class ya, kemudian drilling di lapangan ya. Kemudian latihan-latihan tanggap darurat di lapangan ya. Nah permasalahan yang sering muncul adalah di dalam perusahaan kita ini kompetensi dari karyawan ini belum maksimal ya. Kompetensi dari karyawan ini belum maksimal, itu disebabkan karena kurangnya pembekalan dan kompetensi ya, kurang pembekalan dan kompetensi sosialisasinya ya. Kemudian juga pelatihan itu juga belum maksimal tepat sasarannya ya. Harusnya yang diberikan pelatihan itu orang yang incas langsung, tetapi ini orang yang bagian lain ya, sehingga tidak tepat sasarannya ya. Kemudian permasalahan yang lain adalah karena awareness-nya belum terbangun ya secara optimal. Jadi karyawan masih masa bodoh ya, jadi belum aware terhadap kondisi-kondisi yang ada di area kerjanya. Kemudian klausul 7.3 ini mengenai kepedulian ya. Ini personil pelaksana peduli pada kebijakan lingkungan ya. Artinya setiap personil yang ada di area kerja itu harus paham ya isi dari kebijakan lingkungan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan ya. Kemudian juga personel memahami ya aspek lingkungan penting apa saja yang ada di dalam perusahaan ya. Kemudian para personel ini juga punya andil untuk berkontribusi pada keefektifan sistem manajemen lingkungan ya, dan manfaat dari meningkatkan kinerja lingkungannya ya. Kemudian implikasi ketidaksesuaian dengan standar ya. Jadi setiap personel itu harus paham apabila dia tidak paham mengenai standar, apa implikasinya terhadap perusahaan ya. Apa implikasinya terhadap perusahaan. Nah, ini juga perlu dibangun gitu ya. Kepedulian ini perlu dibangun. Kalau para karyawan itu tidak peduli dengan kondisi yang ada di dalam lingkungan perusahaan ya, sudah pasti nanti implikasinya tidak baik ya. Pasti akan berimbas pencemaran lingkungan ya, karena karyawannya tidak peduli dengan proses yang ada di dalam perusahaan, dampak dari proses yang ada di dalam perusahaan ya. Kemudian klausul 7.4 ini adalah bentuk komunikasi ya. Jadi di sini peran dan tanggung jawab dari manajemen adalah menetapkan ya, menerapkan dan memelihara proses komunikasi ya, baik internal dan eksternal ya. Komunikasi internal adalah komunikasi yang dilakukan kepada seluruh karyawan ya, yang ada di dalam internal perusahaan. Kemudian yang eksternal itu adalah komunikasi kita dengan pihak-pihak yang berkepentingan ya, seperti Kementerian Lingkungan Hidup ya, kemudian BPLHD daerah ya, Dinas Lingkungan Hidup daerah, Dinas Lingkungan Hidup kabupaten dan sebagainya ya. Nah, kemudian apa saja yang perlu dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait ya. Nah, itu harus sesuai dengan persyaratan atau klausul yang ada di dalam persyaratan ISO 14001/2015 ya.
Jadi mengenai kinerja lingkungan, kemudian penaatan peraturan perundang-undangan, ya itu semua kita komunikasikan. Nah, kemudian kapan berkomunikasinya itu disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Jadi kalau pelaporannya itu diperlukan per 3 bulan sekali, ya tiap 3 bulan sekali kita harus laporkan kepada pihak-pihak yang terkait, ya. Kalau butuh 6 bulan sekali, ya kita laporkan kepada pihak-pihak terkait setiap 6 bulan, seperti itu, ya. Nah, kemudian dengan siapa kita berkomunikasi, ya, itu juga harus dijelaskan juga, ya, komunikasi kita ini kita sampaikan kepada siapa, ya, dari pihak-pihak terkait tersebut, ya, terutama komunikasi kita dengan pihak top manajemen, ya, kemudian komunikasi dengan pihak luar dari Dinas Lingkungan Hidup atau dengan LSM, ya, nah itu semua sudah harus kita tetapkan dulu komunikasinya dengan siapa. Kemudian bagaimana cara berkomunikasinya, ya? Apakah kita kunjungan langsung, apakah kita dengan memberikan surat pemberitahuan atau menggunakan email, ya? Ya apapun bentuk komunikasinya, ya. Itu tergantung sesuai dengan situasi yang berkembang, ya. Kalau memang tidak memungkinkan kita untuk kunjungan langsung, ya komunikasi cukup dilakukan dengan media sosial yang lain, ya, bisa dengan internet, bisa dengan Zoom, bisa dengan Google Meet dan segala macam, ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah memastikan bahwa informasi lingkungan itu dikomunikasikan secara konsisten, ya, sesuai dengan kinerja lingkungan yang ada di dalam organisasi, ya. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari pihak-pihak yang terkait, ya, sudah seharusnya, sudah selayaknya kita harus segera menanggapi, ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya, yang tentunya yang relevan dengan kegiatan dari organisasi kita, ya. Nah, kemudian semua bentuk-bentuk komunikasi itu, ya, itu harus kita simpan, ya, informasi terdokumentasi, ya. Jadi semua bentuk informasi apapun yang kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait itu harus kita simpan, ya, sebagai bentuk informasi terdokumentasi, sebagai bukti bahwa kita melakukan komunikasi, ya. Nah, poin pentingnya apa? Komunikasi di dalam organisasi, ya. Poin pentingnya adalah yang pertama prosedur untuk penerimaan, ya, pendokumentasian dan responding terhadap informasi dan pertanyaan dari pihak luar, ya. Jadi bagaimana kita akan merespon, ya, informasi-informasi atau pertanyaan-pertanyaan dari pihak luar dalam kapasitasnya dia mempertanyakan bagaimana kinerja lingkungan kita, ya, di dalam organisasi kita. Nah, itu bagaimana kita akan memberikan respon terhadap mereka, ya. Kemudian yang lain adalah komunikasi dengan pihak yang berwenang, ya. Pihak yang berwenang itu bisa pemerintah, bisa LSM, ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya. Kemudian merekam hasil semua keputusan, ya. Jadi hasil-hasil komunikasi, hasil-hasil meeting dan segala macam itu harus kita rekam sebagai hasil keputusan di dalam komunikasi, ya. Nah, komunikasi internal, ya, dari berbagai fungsi dan level, ya, itu juga harus kita dokumentasikan, ya. Jadi informasi itu, komunikasi itu sudah dengan siapa saja, ya, dengan top manajemen, ya. Dari top manajemen, kemudian middle manajemen, ya, sampai kepada operator, ya, itu bentuknya seperti apa, nah, itu kita komunikasikan. Nah, di dalam perusahaan kita bentuk-bentuk yang komunikasi ini sudah kita tuangkan dalam bentuk prosedur, ya, ada namanya prosedur komunikasi internal dan prosedur komunikasi eksternal, ya. Nah, sekarang bagaimana cara berkomunikasi yang efektif, ya? Cara berkomunikasi yang efektif, ya. Cara berkomunikasi yang efektif, ya. Jadi tidak dipaksa, ya. Jadi berkomunikasi secara efektif, tidak memaksakan atau tidak dipaksa, ya. Nah,
bisa kita komunikasi itu berdiskusi bersama-sama ya secara dua arah. Kemudian mencari solusi ya. Jadi kalau ada persoalan-persoalan yang menghambat komunikasi, carilah solusi yang terbaik ya. Mari kita lakukan mulai sekarang ya. Nah, permasalahannya yang muncul ya itu yang terjadi adalah karena sosialisasi di internal PC ini kurang optimal ya. Ini permasalahan yang sering muncul di organisasi kita ya. Nah, kemudian sekarang yang klausul 7.5 itu mengenai informasi terdokumentasi ya.